Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, di video kali ini kita akan mentafsirkan surah At-Takwir. Jadi At-Takwir itu ada 29 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Oke, kita mulai saja. Ayat pertama, Iza syamsu kuwirat, artinya apabila matahari digulung. Tafsirnya, Allah menerangkan bahwa jika matahari telah digulung, telah padam cahaya dan jatuh berantakan bersamaan dengan hancurnya alam semesta yang pernah didiami oleh makhluk-makhluk yang hidup di dunia, maka musnahlah segala alam karena berpindah kepada alam yang lain. Oke, ayat kedua, wa iza nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Tafsirnya, apabila bintang-bintang berjatuhan dan padam sekalian cahayanya. Ayat ketiga, wa iza jibalu suyirat, artinya dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan setelah dicabut dari bumi, diterbangkan di angkasa ketika terjadinya gempa yang amat dahsyat sehingga gunung-gunung itu terlepas dari dasarnya dan dilemparkan di angkasa yang seperti dilemparkan di angkasa seperti awan yang ditiup angin laksana kapas. Ayat keempat, wa iza hisyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diurus. Dan tafsirnya, dan apabila unta-unta yang bunting dan menjadi harta yang dibanggakan ditinggalkan begitu saja dan tidak lagi dipedulikan dan diurus oleh pemiliknya. Ayat kelima, wa iza suhusyirat, artinya dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Hal ini mengisyaratkan betapa besar kebingungan yang meliputi manusia saat kiamat tiba. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan untuk diberi balasan bila berbuat aniaya kepada sesamanya. Binatang liar yang saling memusuhi saat itu bisa dikumpulkan menjadi satu dalam suasana yang sangat menegangkan. Ayat ke-6, wa izal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Setelah Allah menerangkan beberapa peristiwa yang menjadi permulaan hancurnya alam semesta dan matinya semua makhluk yang berada di atasnya, maka Allah menjelaskan apa yang terjadi setelah itu tentang kebangkitan. Wa izan nufusu juwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya, sehingga manusia hidup kembali dalam suasana yang sama sekali berbeda dari kehidupan dunia. Manusia saat itu bergabung dengan manusia yang lain yang senasibnya, penaat bersama penaat, begitupun sebaliknya. Dan ini belum diganti ya. Wa izal mau'udatu su'ilat, aslinya wa izal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Islam adalah agama yang menghormati perempuan sama seperti menghormati laki-laki. Oleh sebab itu Islam melarang pembunuhan bayi laki-laki maupun perempuan, baik karena kemiskinan atau karena takut miskin. Allah berfirman, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Al-An'am, ini surat Al-An'am. Ayat 9, bi'ayyi zambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh? Karena dosa apa dia dibunuh? Masyarakat jahiliyah merasa malu bila mempunyai anak perempuan karena wanita dianggap tidak mempunyai peran apa-apa dalam kehidupan. Untuk menutupi rasa malu, mereka rela mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup. Ayat ke-10, wa iza suhufu nusirat, dan apabila lembaran-lembaran atau catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Dalam ayat ini dijelaskan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, maka mereka akan melihat kebajikan atau kejahatan yang mereka perbuat ketika di dunia. Mereka akan tercengang, keheranan karena tidak menyangka semuanya tercatat rapi dan teliti. Ayat 11, wa iza syama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Langit yang semula menjadi atap bagi penduduk bumi akan dikelupas layaknya kulit binatang yang dikelupas dari tubuhnya. Ayat 12, wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan dengan suhu panas yang tidak terbayangkan, neraka itu disediakan bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Ayat 13, wa izal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan,
Dan apabila surga dengan segala kenikmatan yang didekatkan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Ayat 14. Limat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Pada saat itulah setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya di dunia. Apakah perbuatannya baik atau buruk? Ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Usai menjelaskan ihwal hari kiamat dan kesudahan manusia, Allah beralih menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah yang didustakan oleh kafir Quraisy. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang cahayanya redup di siang hari dan terang di malam hari. Ayat 16. Jawaril khunnas, yang beredar dan terbenam. Allah bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Bintang-bintang itu semuanya tidak tampak oleh penglihatan pada siang hari, namun akan kelihatan bersinar pada malam hari. Allah bersumpah dengan bintang-bintang itu karena dalam keadaan yang silih berganti, tidak tampak ketika siang dan bersinar pada malam hari, merupakan tanda atas kekuasaan Allah yang mengatur perjalanannya. 17. Wal laili iza as'as, dan demi malam apabila telah larut. Demi malam apabila telah larut dan meninggalkannya gelap atau datang dengan kegelapan yang dibawanya. Ayat 18. Subuhi iza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, tersibak cahayanya sedikit demi sedikit layaknya orang bernafas. Ketiga peristiwa tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta yang dapat dilihat. Begitupun Al-Quran merupakan tanda-tanda kebesarannya yang dapat dibaca. Ayat 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Demi ketiga hal itu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa turun oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril yang diamanati untuk mengawal wahyu Allah kepada para nabi. Ayat 20. Zi kuwatin inda zil arsi makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Kami turunkan Al-Quran melalui Jibril yang memiliki kekuatan yang tidak tertandingi oleh makhluk lain. Jibril mempunyai 600 sayap. Dengan sayap sebanyak itu, Jibril sanggup menembus langit ketujuh dengan kecepatan luar biasa. Itulah Jibril yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, sehingga sana yang agung karena ketaatannya kepada Allah dan tugasnya yang sangat mulia sebagai pembawa wahyu. Ayat 21. Quta'in samma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan objek sumpah yang disebutkan dalam ayat 15 sampai 18 di atas, yaitu sesungguhnya apa yang diberitahukan oleh Muhammad SAW tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat bukanlah kata-kata seorang dukun atau isapan jempol, akan tetapi benar-benar wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dan dari Tuhannya. Ayat 21. Wama sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Kami turunkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, temanmu yang kamu kenal baik sifatnya, dan temanmu itu bukanlah orang gila seperti tuduhanmu kepadanya. Dia adalah seorang yang santun, terpercaya, dan berakhlak mulia. Perkataan orang gila bersifat racauan, tidak beratur dan tidak mempunyai nilai, berbeda dari Al-Quran. Kitab yang susunan kalimat maupun kandungannya mempunyai nilai yang sangat tinggi. Ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Ayat ini menegaskan pertemuan antara Jibril dalam wujudnya yang asli dengan Nabi Muhammad sesaat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kaum musyrik mendustakan hal tersebut, dan sungguh dia telah melihatnya, yakni melihat Jibril di ufuk yang terang, sehingga tidak dapat diragukan bahwa sosok yang datang itu adalah Jibril. Ayat 24. Wa ma huwa ala ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang bakhil dalam menyampaikan seluruh wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepadanya. Di samping itu, beliau adalah seorang yang sangat dipercaya karena tidak pernah mengubah wahyu walaupun satu huruf dengan ucapannya sendiri. Ayat 25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk, dan bukanlah perkataan yang diletakkan oleh setan di atas lidah Muhammad ketika mengganggu akalnya seperti yang dituduhkan oleh orang Quraisy.
Muhammad sudah terkenal sejak kecilnya dengan pikiran yang sehat dan tidak pernah berbuat khianat. Oleh karena itu, apa yang diterangkan oleh Muhammad tentang berita akhirat, surga dan neraka bukanlah perkataan setan. Ayat 26. Fa'ina tazhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang Quraisy itu telah sesat, jauh dari jalan kebenaran dan tidak mengetahui jalan kebijaksanaan. Sehingga Allah bertanya kepada mereka, maka kemanakah kamu akan pergi? Maksudnya ialah sesudah diterangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah dan di dalam terdapat pelajaran dan petunjuk yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ditanyakan kepada orang-orang kafir itu, jalan manakah yang akan kamu tempuh lagi? Ayat 27. Inna huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu untuk kebaikan manusia, baik urusan dunia maupun akhirat. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan pahala dan surga, dan yang berbuat jahat akan mendapatkan dosa dan neraka. Ayat 28. Liman syaa minkum ay yastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Peringatan Al-Quran itu ditunjukkan bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dan beristiqomalah dalam mengamalkan ajarannya. Ayat 29. Wa ma tasya'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya bila mana tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk mentafsirkan surat At-Takwir. Syukran. Maaf jika ada salah kata atau terbelit-belit tadi. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.